Ciao Milanis Indonesia, jumpa lagi di segmen Milan Amat di channel YouTube Milanis Indonesia. Saat ini satu-satunya channel YouTube fans klub resmi yang ada konten podcastnya cuy. Anjay. Satu-satunya dan pertama. Gue belum lihat ada Manchester City punya podcast kayak gini. Komo Indonesia belum ada. Komo Indonesia belum ada. Lalu sebelum ngomong, kayak kedinginan nih kita nih. Aceh udah mati belum sih? Ini suhunya berapa ya? Ini udah mati. Dipucuk jangan-jangan. Pinjam jaket apa? Ya, gue sekarang lagi bersama dengan Rio dan juga Lino. Kita akan bahas bagaimana kondisi di puncak ya. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa di-subscribe, dikasih tahu ke tetangga-tetangganya, bapak-bapak Milanisti yang selama ini belum muncul. Mumpung lagi di atas nih, biasa pada keluar, lu jangan lupa pada tonton. Menang terus soalnya. Menang terus. Di subscribe channel ini di Milanisti Indonesia atau milanisti.org.id. Oke, kita bahas pertandingan kemarin nih. Milan menang lawan puncak klasemen yang notabene adalah juara bertahan. Iya. Tim yang bisa dibilang paling kuat di Serie A saat ini. Iya. Menurut lu gimana nih jalannya pertandingan? Kenapa Milan bisa menang? Ya kalau menurut gue sih awal kenapa Milan bisa menang sih titik baliknya. Titik baliknya tuh di lini tengah lah. Jadi di tengah Milan tuh sekarang tuh asik banget dilihat main bola gitu. Apalagi tambah Modric sama Rabiot kan. Wonderkid Modric. Bahasanya Wonderkid. Ditambah lagi Fofana dan kanan kirinya sama Maker sama si Estupiana. Di situ titik sebenarnya Milan tuh bisa megang melawan Napoli tuh. Napoli nggak bisa main di situ. Menguasai lini tengah kuncinya. Lini tengah, ya. Ditambah lagi kecepatan polisi kan. Iya. Ditaruh di striker sama Allegri itu udah pas banget lah sama waktu itu. Lini tengahnya Napoli sebenarnya kalau gue bilang itu yang terkuat di Serie A. Kalau menurut lu, Nay? Iya, ada Tomina De Bruyne. Tapi menurut gua kemarin Milan bisa menang, dia udah golin dari menit pertama tuh, ininya kuncinya tuh. Kuncinya ya. Jadi kayak shock terapi buat Napoli, anjing golin awal-awal ketiga, gitu. ya kan? Gol cepat. Itu sih gua rasa shock terapi sih. juga itu. Bikin shock terapi. Dan belum sempat build up lagi, Napoli Kebobolan dihajar lagi. lagi. Kebobolan lagi. Tapi memang kalau gue bilang nih sebenarnya Allegri ya musim ini bermain tanpa striker. Kemarin walaupun ada dua di depan, Pulisic dan Gimenez, gue ngeliat fungsi Gimenez itu benar-benar dia defense loh. Iya. Sampai ke belakang. Dia bantu ikut defense. Jadi itu yang gue rasa mengecoh juga pertahanan Napoli. Iya. Ketika kita tidak punya seorang striker yang di marking, tahu-tahu si Salemaker bisa muncul dari kanan dan Iya, ngegolin. di belakang. Terus bahkan Pavlovic bisa naik sedemikian jauh. Iya, betul. Gua kira itu yang bakal ngambil tuh si Gimenez, tau lah kok kosong, tau udah Salemaker. Iya. Enggak, lu lihat heat mapnya ntar gue munculin deh. Si Gimenez tuh bener-bener dia mainnya tuh sampai Itu turun ya? turun Iya. banget. Dia di mana-mana di lapangan. Itu yang buat Allegri suka tuh sama dia walaupun nggak cetak gol ya. Iya. Ikut bantu ya. Karena dia emang dibilang kan kalau di teks dalam pertandingan aja kan dia runningnya itu paling gede itu waktu lawan apa ya, Lecce atau lawan apa gitu. Sampai 9 kilo nggak salah itu. Jadi benar-benar naik turunnya dia tuh bagus banget. Bermain buat untuk bantu. tim tidak Iya. hanya fungsi sebagai nomor 9 karena Betul. bisa dibilang ya dia lumayan agak nyungsep nih musim ini Iya. sebagai goal getter, tapi memang fungsinya sama Allegri difungsikan lain. Iya. Nah, Estupiñán menurut lu, Noy, itu pantas nggak kartu merahnya? Sebenarnya sih pantas, harusnya gue kalau jadi dia anjay, kalau jadi dia sih gue dimin aja gol, biarin. Maksudnya 11 lawan 11 masih bisa golin lagi kita. Ini kok udah penalti 10 orang, jadi susah nih. Tapi untungnya menang sih. Kalau gue jadi Estupiñán sih diemin, maksudnya pura-pura tutup biasa aja, nggak sampai tarik. Tapi sih pantas penalti di situ. Tapi itu kalau didiamin juga belum tentu gol itu Iya makanya. Karena posisinya Di Lorenzo Lorenzo itu udah kecepatan juga, bolanya udah hampir lewat. Makanya dijatuhin badan kan. Iya. Jadi kena bolanya mungkin nggak sempurna. Nggak sempurna, iya betul. Maksudnya tuh diemin aja, walaupun nggak gol masih bisa 11 lawan 11 abis itu. Iya. Tapi ya udahlah, yang Tapi penting tetap menang sih. Defense-nya Milan nih setelah udah 10 orang melawan tim terkuat di Serie A masih bisa nahan. Lu gimana komen lu tuh? Kalau dari awal sih ya, dari awal pekan pertama Milan tuh emang udah kelihatan sih defense-nya itu udah solid. Iya.
Pavlovic, Gavia sama Tomori ya. Kelihatan kan dari beberapa pertandingan sebelumnya itu udah susah clean dijebol sheet ya. Terus juga ditambah nggak ada mainnya aja, dia main tuh solid banget. Terus karena memang mungkin sudah terbiasa ya dengan pola begitu dari Allegri itu yang pas kita nonton di Singapura, Betul. mereka dia udah dipasang memang bertiga terus, nggak ada yang diubah. Jadi emang salah satu tim defender terbaik tuh Milan kalau menurut gue sih saat ini. Walaupun sebenarnya Roma pun baru kejebolan 1 gol, sementara Milan 3. Ini makanya gue dibanding Juve, Napoli dan Inter, sebenarnya gue penasaran malah justru sama Roma nih. Roma. Lu ada komen mungkin dengan persaingan di papan atas Serie A lah? Iya, gue lihat klasemen 1-5 sih ini tradisi Serie A yang lama ya, nggak ada. Maksud gue Juve Milan itu nggak ada Atalanta, yang tim tradisional. Maksud gue nih lebih kayak ke Italia kembali yang kayak 90-an lah. Oh cuman tim-tim besar aja itu. itu. Tim besar. Yang ada di Seven atas. Magnificent dulu kalau zaman dulu katanya. Iya. LCT Magnifico. Cuma memang Roma nih yang gue kaget dia mewarisi permainan Ranieri, karena kan sebenarnya bukan ciri khasnya Gasperini nih. Betul. Gasperini ngegolinnya banyak, tapi kebobolan juga banyak kan. Atalanta begitu tuh. Betul, tapi sekarang di Roma dia bisa bawa Roma ini stabil dan kejebolan cuma 1 gol. Itu juga lawan Lazio ya, kartu merah ya. Iya benar. Makanya kemarin juga menang 2-0 kan. Si Dovbyk sama satu lagi tuh gue lupa. Nah tapi sebelum kita lanjut pembahasan nih, gue juga pengen ngucapin ulang tahun nih. Jadi basis Minahasa Utara, Minut. Basis Minut, ulang tahun ke-12, Buon Compleanno, semakin ramai. Kemarin gue lihat juga ada mini soccer sama Bang Doni, Smokol. Bang Doni Smokol juga main di situ. Jadi mudah-mudahan rame terus. Sezione Manadonya juga jadi ikutan rame, mudah-mudahan dengan Minut ini aktivitasnya banyak tuh, jadi dia aktif memang. Iya, gue lihat di IG tuh. Bikin jersey segala, top lah. Sukses terus, Minasa. Oke, terus kita juga sekarang ada di Kapapalua ya, tempat biasa Milanis Indonesia kalau tag podcast. Thank you banget nih kopi-kopinya, Kopi-kopian. Dan ini akan menjadi base camp Milanis Indonesia Depok buat nobar. Besok mungkin bisa diinfo dikit yo. Bakal ada apa di sini? Weekend besok tuh Sabtu ada buat Depok itu ada acara buat pelantikan Kapo Depok yang baru. Setelah itu besoknya itu seperti biasa nobar walaupun jam 2 pagi. Kalau di Depok tuh tetap rame. Lawan Juve. Walaupun pas Sony sama Tatar doang tetap nobar. Terus by the way, kemarin kan gue nobar di Jogja nih, mungkin kita udah tersambung dengan rekan kita di Jogja ya. Kan Mas komentarnya mengenai match kemarin nih, kita saksikan dulu. Defense Milan cukup bagus, disiplin walaupun kena kartu merah, tapi kayaknya nggak ngaruh. Milan tetap disiplin bertahan. Mas Awan, pemain terbaik match tadi siapa? Ya, dan Pulisic. Apa alasannya? Pulisic. Kenapa? Pulisic dua peran ya. Tapi ya bisa dibilang kalau Pulisic itu emang emang statistiknya bagus. Cuman kalau secara detail permainan tadi saya kira Modric sama Rabiot gendong banget. Ya, kalau di defense aku setuju. Rabiot sama Modric udah bisa berharap Scudetto belum? Oh iya dong. Lihat Juve. Kalau Juve masih konsisten seperti ini, positif. Lihat tim besar satu lagi. Ini kan baru sekali musuh tim besar. Satu lagi musuh tim besar dengan disiplin defense seperti ini, yakin. Merda ya 2 kali aja sudah cukup ya. Ya emang itu komennya setuju banget gue emang. Bagus banget. Boleh. Rabiot, Selemaker, Modric tuh emang kunci permainan Milan. Tapi Modric ini ngeri juga sih, udah 40 tahun. Gue lihat di Twitternya dokter Tita dia bilang tubuhnya Modric mesti diteliti nih. Iya. Anomali ya. Bermain di level teratas dan bisa dibilang mungkin dia udah beberapa kali main out of match kan? Iya. Leo baru masuknya cengar sambil. Iya benar. Dia kemana-mana dikejar gila gue bilang.
Dan memang kemarin ya salah satu momen serunya ketika Leo dikejar seorang CRT. Iya. Dikejar 7 orang. Sama satu lagi Modric yang neres tendang kena kepala tuh Iya, di blok. blok jadi kena Tiang, tiang iya. ya. Gila itu. Gila sih. Cuma memang untungnya Milan cuma bermain di Serie A dan Coppa. Lu bayangin kalau misalnya Capek. Modric main seminggu 2 kali, Rabiot yang mungkin udah 2-3 match dia menjadi yang pelari paling banyak ya kemarin, Kemarin 12 lawan kilo harusnya lawan Napoli, sama sebelumnya dia juga yang distance-nya paling jauh mengcover lapangan. Ini kalau sampai kenapa-napa amit-amit, ini kita bakal kesulitan nih. Untungnya lokal doang ya. Iya. Dan bahkan kemarin menurut lu substitution yang itu agak dia tuh. kurang perform siapa ya? ATKM tuh gue bilang. Pemain Kami parah Iya, banget. gue setuju. pertama sih kayaknya sih dia demam panggung sih Iya. debutnya dia. Kalau nggak salah itu debutnya. Enggak, sebelumnya udah main. Udah main. Oh, udah main. Tapi ini yang Cuman- agak lama nih mainnya. Mungkin emang pas yang ini kan lawannya Napoli kan. Udah gitu kan euforianya juga beda lah. Sampai dia nahan bola aja nggak bisa loh. Iya, Nano. Iya. Kontrol bola Gua bilang sampai mencelat-mencelat lepas dulu, bolanya. gila. Bukan Milan udah main 10 kayak Sampai kesel kita nonton kayak lawan 9 orang. jagoan Emerson loh ya. Tapi kayaknya demam panggung sih menurut Ya, saya. udah. Sama Leo cuman cengar-cengir doang bilang sialan. Iya, sentuhannya belum balik. Leo. Kayaknya Leo tuh masih banyak cedera. trauma cedera dia, makanya kalau main terlalu kencang kayaknya takut ketarik lagi ya. Iya sih. Apa kayak masih takut dia, masih takut trauma. Siapa lagi sih ATKM Leo yang masuk? Bartesagi, Oh iya, Bartesagi. Tony De Winter, sama terakhir ya Loftus-Cheek, pergantian gantiin yang capek doang sih. Iya, betul. Sebenarnya Bartesagi juga nggak seperti minggu sebelumnya ketika dia dipasang Iya, di itu Coppa. ya, Coppa. lawan Crossing kan ngasih Lecce, assist. betul. Cuma bagusnya benar-benar Milan tuh bekerja sebagai satu kesatuan, sebagai Iya, unit. satu Jadi tim. Bartesagi tuh di cover banget sama Rabiot kemarin Iya. gue lihat. Ya, Dan ini Allegri sama Conte ini memang lawan sepadan sebagai pelatih di Serie A, dan mereka kayak bermain catur sih. iya betul. Kemenangan pertama nih setelah 29 katanya. Bener. Tapi emang masuknya Rabiot Allegri. itu di Milan itu seperti ini loh. Puzzle yang dicari-cari sama Milan selama ini nih, pemain tengah sosok yang Yang mobile kemana-mana. Rabiot itu tuh paket lengkap lah kalau buat pemain ya. Dan pas banget lagi karena Allegri kan tahu karakternya waktu di Rabiot Juve ya. Waktu di Juve Makanya, kan makanya ngotot banget pengen dapetin Rabiot kan. Nah, Detik terakhir akhirnya dapet juga. Satu lagi mudah-mudahan kalau musim dingin bisa dapet Vlahovic nih. Makin Striker. sempurna Itu ini. mantap. Karena sekarang kan Milan strikernya ya kita Gue mau sih harus akui. nomor 9 mau sih Osimhen sih. Bisa sih. Osimhen tapi tuh apa sih dia harga kekurangan mungkin. Galatasaray. etikanya ya masih nggak bagus sih. Kemarin juga dia begitu kan karena sebenarnya adminnya sosmedan Napoli yang ngebully dia ya. iya ngaco juga. Dibully kenapa nih? Yang di Penalti nggak gol. penalti nggak gol, terus dikasih batok kelapa, jadi seolah-olah itu Osimhen. Iya. Kan parah banget, Batok agak kelapa dikasih rasis putih juga ini. kan itu. Anjir. Itu begitu nggak jelas. Kacau juga admin begitu. Makanya dia abis itu nggak mau main tuh sampai akhir musim kalau nggak salah. Iya. Terus juga kemarin gue lihat ya Allegri on point banget. Jadi begitu kartu merah dia benar-benar menggantikan supaya di lini tengah tuh nggak kekurangan orang kan. iya, Langsung Bartesagi masuk kayak mau nggak mau Pulisic yang diganti, kita kehilangan satu orang di depan. Dan kenapa Pulisic? Kalau gue bilang ya karena itu tadi Gimenez aktif buat defense ke belakang kan, dan Ngebantu banget Jimenez emang. dengan cuma bermain 10 orang mempertahankan ini ya lebih penting. Iya, setengah betul. mati. Ya itu kayak kan komennya setelah pertandingan juga ya kita lumayan lah latihan bertahan katanya Iya, gitu kan. betul. Tapi memang gila sih Emang itu. sampai menentukan banget. garis belakang loh Jimenez itu lari tuh kalau kita lihat. Sampai belakang dia ngejar, ke depan lagi langsung. Ya, Keren. Mudah-mudahan Selemaker juga cuma pegel-pegel aja, kemarin agak cedera kan sama Tomori juga. Dia dengkul itu dia. Nah kalau dari lu yo, apa yang masih perlu di improvement atau kekurangan dari Milan nih dari 5 giornata terakhir nih? Kalau gue sih sebenarnya udah nggak ada improvement ya, cuman menurut gue tuh harusnya sih dengan paket ini sudah udah bagus pemain-pemainnya ya. Kita tuh sebenarnya harus kasih kesempatan juga sama Ricci sama itu. Karena Rotasi ya? takutnya pas pada saat lagi perform gini salah satunya Modric atau Rabiot cedera, Ricci-nya nggak nyetel lagi nih, masih adaptasi lagi dengan Benar, karena minute play-nya dikit. minute play-nya dikit sama tim yang sekarang tuh. Nah, kalau pemain Napoli kemarin yang lu
mungkin misalnya andai-andai nih dituker Napolinya lu pengen ambil siapa, Milannya lu ambil siapa? Milannya lu tuker ke Napoli siapa? Neres sih gue kemarin lihat performanya ngeri juga, dia megang bola, udah deg-degan aja gue. Shootingnya ya. juga on shoot semua, on Iya, target. on target. Kalau dari Milan ke sana, Loftus-Cheek kasih deh. Neres, iya. Kalau gue sih Fofana tuker Anguissa nggak apa-apa. Itu benar. Lebih ngeri tuh. Benar. Lebih ngeri. Kalau lu yo sepakat sama gue atau ada nama lain? Sepakat Fofana itu. Fofana ngantuk kayaknya. Tapi untungnya kemarin dia karena tahu syutingnya jelek. Iya, Dia oper ke polisi dia cuma bagi. tek-tek doang deh. Daripada nembak burung kan. Nembak burung ke atas. Lumayan asis saya dengannya. Ya, kira-kira lu ada tambahan lagi mungkin terakhir sebelum penutup. Ya gua cukup situ aja. Gue paling ini kekurangannya Milan, si Jimenez suruh latihan selesain peluang dah. Sama ini. Iya, soalnya mungkin peluang banyak banget yang nggak gol. Nanti lu WA Allegri bar. Itu si deket. ya emang kekurangan dengan Jimenez aja sih itu. Penyelesaian peluang itu doang. Iya. Oke, teman-teman yang belum member, jangan lupa kita pendaftaran member buka setiap waktu. Nanti di deskripsi di bawah lu bisa klik linknya, terus bisa juga gabung ke grup WA Community. Kita udah ada bikin 2 grup sekarang, yang A udah penuh, lu jangan nggak usah join ke A, itu udah penuh. Makanya namanya full di belakangnya. Lu yang B aja nih, di deskripsi nanti kami taruh juga buat lu bisa klik. Itu baru 200 orangan. Masih bisa ya? Sampai 1025. Oh iya, masih banyak. Gitu. Terus lu mungkin kalau lihat di belakangnya ada apa nih? Oh iya, lu tunggu merchandise. aja. Lu tunggu aja. Pokoknya kita selalu ada gebrakan-gebrakan baru dari Milans Indonesia. Untuk para fans Milan, walaupun non-member, lu join aja di community-nya nggak apa-apa, gitu sih. Oke, kalau gitu, sekian dari kami. Gua mewakili kerabat kerja undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.